Assalamualaikum teman-teman cerita malam. Kali ini saya akan membahas cerita tentang neraka dari samudra, kisah kelam uji nuklir Bikini Atoll. Bagaimana cerita selengkapnya? Selamat menyaksikan. Pulau kecil bernama Bikini Atoll, bagian dari Kepulauan Marshall di Samudra Pasifik, pernah menjadi surga tropis. Pohon kelapa menjulang, pasir putih membentang, dan laut biru tenang yang dipenuhi ikan berkilau. Bagi penduduk asli yang hidup sederhana, Bikini adalah rumah sekaligus pusaka leluhur. Mereka hidup damai, berladang, dan memancing, dan merawat tanah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, pada tahun 1946, setelah Perang Dunia Kedua, surga itu direnggut oleh ambisi manusia. Amerika Serikat memilih Bikini sebagai tempat uji coba senjata nuklir. Kelanjutan dari bom yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Penduduk asli sekitar 167 orang dipaksa meninggalkan tanah mereka dengan janji-janji manis. Ini demi kebaikan seluruh umat manusia. Kalian akan segera pulang. Mereka tahu bahwa kepergian itu bukan sementara, melainkan awal dari pengasingan panjang penuh penderitaan. Ledakan pertama, bom Able. Pada Juli 1946, kapal-kapal perang yang sudah tak terpakai ditarik ke Bikini. Di antaranya ada kapal Jepang, kapal Jerman, dan bahkan kapal perang Amerika sendiri. Mereka dijadikan sasaran percobaan. Pada tanggal 1 Juli 1946, bom bernama Able dijatuhkan dari pesawat. Ledakan dahsyat membelah langit, membakar udara, dan menimbulkan bola api raksasa. Cahaya putih menyilaukan, diikuti oleh gelombang panas yang membuat logam kapal meleleh seperti lilin. Air laut mendidih, ikan-ikan mati mengambang, dan burung-burung jatuh dari langit. Beberapa kapal hancur dalam sekejap, sementara yang lain terbakar, berasap, dan tenggelam perlahan-lahan. Para saksi mengatakan seolah-olah samudra itu sendiri menjerit. Ledakan bawah laut. Hanya berselang beberapa minggu, tanggal 25 Juli 1946, uji kedua dilakukan. Kali ini bom nuklir diledakkan di bawah laut. Ledakan ini lebih mengerikan. Ketika bom meledak, lautan seakan marah. Air terangkat setinggi lebih dari 1.800 meter, membentuk kolom raksasa yang berkilauan, seperti tangan setan yang meraih langit. Gelombang tsunami kecil menyapu pulau-pulau sekitar, menghantam kapal-kapal yang masih terapung. Air laut yang jatuh kembali membawa serta pasir bercampuran radiasi, sementara yang tersentuh menjadi terkutuk. Cat kapal terkelupas, logam berkarat aneh, dan laut yang biasanya jernih menjadi abu-abu kehijauan. Namun, yang paling mengerikan adalah radiasi tak kasat mata. Para tentara yang mendekat untuk meneliti kapal-kapal target tanpa perlindungan memadai merasakan kulit mereka terbakar, kepala pusing, muntah, hingga rambut rontok. Beberapa meninggal perlahan. Tubuh mereka membusuk dari dalam, meski tanpa luka fisik yang jelas. Eksperimen neraka Kastel Bravo. Hampir satu dekade kemudian, 1 Maret 1954, uji terbesar dilakukan. Bom hidrogen bernama Kastel Bravo. Amerika mengira kekuatannya hanya setara 5 megaton TNT. Tapi kenyataannya ledakannya mencapai 15 megaton. 3 kali lipat perkiraan. Bola api raksasa selebar 7 km muncul. Langit berubah merah menyala, dan pulau-pulau sekitar diterpa gelombang panas yang mampu membakar kulit manusia dalam hitungan detik. Penduduk Marshall Island di Pulau Rongelap lebih dari 150 km jauhnya dihujani salju putih misterius. Mereka mengira itu abu vulkanik, lalu bermain, tertawa,
bahkan menjilat butiran itu. Dikarenakan mirip gula, padahal itu adalah debu radioaktif mematikan. Beberapa jam kemudian, kulit mereka melepuh, rambut rontok, gusi berdarah, dan demam tinggi menyerang. Anak-anak menangis tanpa henti. Tubuh mereka dipenuhi luka bakar aneh yang tidak bisa disembuhkan. Banyak yang akhirnya meninggal dunia. Kutukan bikini yang tak pernah hilang. Selama 12 tahun, lebih dari 20 bom nuklir diuji di Bikini Atoll. Pulau itu bukan lagi surga, melainkan kuburan beracun. Pohon kelapa mati, tanah tidak lagi bisa ditanami, dan laut kehilangan kehidupan aslinya. Penduduk asli yang terusir menderita pengasingan. Mereka kelaparan karena tanah pengganti tidak subur, dan generasi mereka menderita penyakit aneh akibat paparan radiasi. Bayi lahir cacat dengan tubuh tidak sempurna, beberapa bahkan lahir tanpa tulang. Sementara itu, Bikini tetap tertutup untuk dunia. Hingga hari ini, meskipun para ilmuwan pernah mengatakan pulau itu aman, nyatanya radiasi masih membekas. Mereka yang mencoba kembali selalu menghadapi kenyataan pahit. Tanah yang mereka cintai telah menjadi racun. Nuansa horor yang tak terlihat, yang membuat Bikini Atoll terasa seperti neraka, bukan hanya ledakan besar atau tanah yang terkutuk, melainkan arwah yang dipercaya masih gentayangan. Para penyelam modern yang datang ke sana sering melaporkan pengalaman aneh. Di dasar laut, kapal-kapal perang yang tenggelam berdiri sunyi, seperti hantu besi, gelap dan berkarat, dengan bayangan samar bergerak di dalamnya. Ada yang mendengar jeritan samar, seolah ribuan roh pelaut masih terjebak di bawah laut. Beberapa orang mengaku melihat cahaya merah di kejauhan, seperti kilatan ledakan yang berulang-ulang. Seperti kilatan ledakan yang berulang setiap malam. Yang lain mendengar bisikan lirih di telinga mereka. Mengapa kami dikorbankan? Penduduk Marshall sendiri percaya bahwa pulau itu kini ditempati roh-roh marah leluhur yang diusir dari rumahnya. Lautan yang dulu memberi kehidupan kini hanya menyimpan amarah dan kutukan. Uji coba nuklir di Bikini Atoll bukan sekedar eksperimen militer, tapi tragedi kemanusiaan. Pulau indah berubah menjadi neraka. Penduduk kehilangan tanah, dan generasi mereka menderita hingga kini. Sejarah mencatat angka dan data. Berapa megaton, berapa kapal tenggelam, berapa jiwa terdampak. Tapi di balik semua itu, ada jeritan tak terdengar dari orang-orang terbuang. Ada bisikan dari arwah yang marah, dan ada juga kutukan abadi yang membuat Bikini Atoll bukan lagi surga, melainkan pulau hantu yang lahir dari bom manusia sendiri. Nah, itulah geng kisah tentang neraka dari samudra, kisah kelam uji nuklir Bikini Atoll. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar, semoga kalian suka. Dan terima kasih.